Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil kafi huwallah. Bismillahisyafi huwallah. Bismillahil muwafi huwallah. Alhamdulillah binurika syafi'il hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulil hikmah wa ala rasulil anbiya'i wa nurikas salam. Taha sallallahu ala Muhammad ya alimul hakimul khabirul muminul hadi alimul ghuyub. Rabbana ya ilahana waltuf bina ya asfiya'il ya nurul ya'il ya amta ya'il kafha ya ain sad birahmatika ya arhamar rahim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Al-ayah. Yahdikumullah kalamullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya sayyidil barakah ya imamil karamah, amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para ustadz, para kiai, tokoh agama dan masyarakat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusus wabil khusus kembali mari kita mendoakan beliau orang tua kita, guru kita, pembimbing dan pengasuh kita, beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Ihsan beserta ibu, dan juga yang guru kita yang Haji Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam. Semoga senantiasa dimakamkan di pangkuan sucinya Allah Subhanahu wa ta'ala, dimuliakan dan dibahagiakan selalu beserta keluarga beliau, putra putri beliau, keturunan beliau, dan semoga disatukan murid dan jamaah beliau di alam perjuangannya dan digabungkan ruh rasa kita dengan biruhil kudus beliau. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada beliau akhinal kiram al-ustadz Bapak Puji Winoto beserta keluarga sebagai koordinator majelis taklim at-tadhkir Kaliaren Desa Pakem, semoga senantiasa dalam rengkuhan kasih sayang Allah disukseskan perjuangan beliau dalam li'i'lali kalimatillah, membawa pribadi, keluarga dan masyarakat menuju ridha Allah. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat, saudara-saudaraku seiman seakidah rahimakumullah. Pertama dan tentunya yang paling utama, kembali malam ini bersama-sama dari hati kita yang paling dalam, dari rasa kita yang paling dalam, menghaturkan syukur tasyakur, menghaturkan terima kasih keharibaan zat sesembahan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibutuhkan kesungguhan, dibutuhkan ketenangan, dibutuhkan ketulusan dalam menghaturkan syukur tasyakur
keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala penghaturan syukur, menghaturkan syukur ini tidak sungguh-sungguh, tidak betul-betul zahir dan batin, tidak betul-betul sepenuh ruh rasa kita, maka syukur hanya sebatas istilah. Syukur hanya sebatas rutinitas, formalitas, menggugurkan kewajiban yang setiap hari kita sampaikan dalam lisan. Maka sesungguhnya syukur ini sangat penting, sudah sering kali kita bahas. Syukur ini sebagai ruhul ibadah. Agar tersambung rasa syukur, maka tentunya harus kita pakai hati kita, kita pakai ruh dan rasa kita. Bagaimana awalnya? Menghidupkan hati, ruh dan rasa kita, merasakan apa nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyaksikan bahwa kita hidup ini Allah yang menghidupkan, menyaksikan bahwa detak jantung ini dari Allah, menyaksikan dengan kesaksian yang hak, hidup adalah pengabdian. Ini yang tidak boleh lepas. Bahwa tatkala kita masih merasa hidup, oh aku ini masih hidup, kita merasakan nafas kita merasakan detak jantung kita merasakan kaki masih bisa melangkah, kita merasakan mata masih bisa melihat, telinga mendengar, kita dibangunkan dari tidur kita saksikan bahwa kita masih hidup, kesaksian yang hak. Kita masih diberikan kesempatan untuk membenahi pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang paling penting. Inilah sesungguhnya yang paling penting dalam sejarah hidup anak cucu Adam, di dalam sejarah hidup manusia. Kalau manusia sudah hilang penghambaannya, penghambaan hanya sebatas rutinitas, formalitas, tanpa dilandasi dengan hati yang tulus, tanpa dilandasi dengan hati yang ikhlas, maka penghambaan hanya sebatas cerita, tidak sampai muncul tersambung antara yang menghamba dan yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka ngaji setiap minggu, ngaji 8 bulanan, sekarang banyak sekali jadwal sebagaimana yang disampaikan Ustadz kita di depan, Kang Supriyanto tadi. Banyak sekali jadwal kita, alhamdulillah. Ada 15-an, ada Ahad pon, ada Kemis Legi, ada Sabtu Wage dan lain sebagainya. Apa fungsinya? Kenapa banyak tempat, banyak jadwal? Maka agar semakin kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar semakin kita ingat kepada Allah, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam hadis qudsi, maka tatkala ada satu hambaku, satu manusia, dua manusia, tiga manusia bertemu, berkumpul, dan di situ hanya untuk mengingat kepadaku, akan aku kirim malaikat untuk bergabung di dalam majelis itu. Alhamdulillah. Hadirin saudaraku rahimakumullah, ada 2 orang, 3 orang berkumpul bersama di situ, walaupun mungkin tidak sholat, tapi di situ sedang membahas tentang iman takwa, membahas tentang keagungan
dan kebesaran Allah, membahas tentang syukur kepada Allah, membahas tentang kehidupannya, penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di situ sholat bersama, zikir bersama, menengadahkan tangan memohon bersama kepada Allah. Janji Allah sangat jelas, akan dikirim malaikat, akan dihadirkan malaikat, kumpulan para malaikat hadir untuk bergabung. Tetapi jangan salah, oh iya, zikir di Pakem ada malaikat gabung. Kok sampai ngerti? Di sebelah Kang Puji ada jubah putih dhuwur gede dhuwur, itu jin. Naudzubillah min dzalik. Bukan wujud seperti itu. Apa ciri-ciri malaikat hadir? Adalah itu janji Allah. Begitu ada orang yang tulus ikhlas berzikir, hadir di majelis taklim, hadir di majelis ilmu semata-mata karena Allah, Allah hadirkan malaikat untuk bergabung, berzikir, mendoakan manusia itu. Karena malaikat adalah pelayan manusia dalam kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat itu pelayan manusia, diciptakan untuk melayani manusia dalam hal apa? Dalam hal kembali kepada Allah, dalam hal urusan iman takwa. Maka di mana tatkala ada manusia di muka bumi ini menengadahkan tangan, berdoa bersama, berzikir bersama, bermusyawarah tentang bagaimana kembali kepada Allah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirnya malaikat akan mendoakan si fulan, mendoakan ruh kita, mendoakan Muhammad, ruh maka akan bangkit. Apa setelah didoakan oleh para malaikat, maka ruh ini akan terangkat derajatnya minadh-dhulumati ila nur, dari tempat yang zalim, kegelapan, dari tempat yang nista diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nurul marfu'ah menuju makom yang mulia, menjadi ahli zikir, menjadi ahli sholat, musallin, menjadi solehin, menjadi abidin. Alhamdulillah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka kenapa pentingnya kita berangkat ngaji, pentingnya kita menghadiri pos-pos di mana Allah menurunkan rahmat dan berkah. Banyak sekali pos-posnya, salah satunya adalah majelis taklim, tempat untuk berzikir bersama, tempat untuk memuja dan memuji Allah bersama, tempat untuk saling ingat mengingatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di zaman akhir ini manusia semakin kesulitan dalam mengingat Allah, kesulitan dalam berzikir, kesulitan untuk mendeteksi di mana ada dosa-dosanya, kesulitan untuk mendeteksi begitu banyak nikmat yang dihadirkan. Kenapa kesulitan? Sebab ruh manusia seret di dalam putaran nafsunya, di dalam lawamahnya, di dalam syahwatnya, di dalam amarahnya. Ruhnya terseret, terbawa dalam putaran halusinasi hawa nafsu, kesulitan membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Maka dengan kita hadir di majelis taklim semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kita persembahkan sebagai wujud penghambaan kita kepada Allah. Hadirnya kita di majelis taklim, kita masih mau ngaji, berarti kita masih butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang masih mau ngaji, orang yang masih butuh atas pertolongan Allah, akan dimudahkan jalannya dalam meraih ampunan dan hidayah Allah Subhanahu
Sebaliknya tatkala manusia sudah mulai males-malesan dalam ngaji, sudah mulai menomor sekiankan ngaji, karena apa? Oh, Kemis Legi besok masih ada 5 bulan, besok masih ada 15, Ahad pon Setu Wage masih ada seandainya. Iya betul, Kemis Legi masih ada, tetapi umur kita belum tentu masih ada. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mumpung kita masih bernafas, mumpung kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, detak jantung masih ada, mari semangat tekad untuk berjuang menggapai ridha Allah. Jangan bermalas-malasan, sebab kemalasan itu adalah musuh Allah. Rasulullah tidak pernah memberikan contoh kemalasan. Bangkit semangat di dalam berjuang, semangat dalam ibadah, semangat dalam amal soleh, semangat dalam ngaji, semangat dalam perjuangan menggapai ridho Allah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita ikrarkan syukur kita bersama biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang ahli bersyukur. Amin. Allahumma amin. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan keharibaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesejahteraan hidup dan keselamatan hidup ini yang menjadi cita-cita perjuangan Rasulullah atas diri kita sebagai umatnya. Yang paling ditunggu-tunggu oleh baginda Rasul sebagai panutan kita, yang paling ditunggu-tunggu oleh baginda Rasul Muhammad SAW atas umatnya di zaman akhir ini adalah kesejahteraan hidup. Sejahtera kehidupannya apa? Kehidupan ini adalah hayat. Sumber daripada kehidupan adalah sifat daripada hayyunya Allah, asma Allah, Allah zat yang maha hidup. Kesejahteraan hidup ini adalah qalbun salim. Sejahtera itu tidak kurang suatu apapun. Hatinya bersih, hatinya tulus, tatmainul qulbi qalbun salim biqalbin salim. Inilah sejahtera hidupnya. Kenapa hidupnya sejahtera? Sebab tersambung dengan keagungan dan kebesaran Allah. Sebab di dalam kehidupan ini ada penghambaan. Sebab di dalam hidup ini satu-satunya yang menghubungkan antara kita makhluk ciptaan Allah dengan sang Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali di depan tadi, penghambaan. Orang yang menghamba dan kemudian istiqomah dalam penghambaannya, maka hidupnya akan sejahtera. Biqalbin salim, hatinya akan tatmainul qulub. Inilah sholawat dan salam keselamatan, kesejahteraan hidup dan keselamatan hidup. Selamat dari tipu daya syaitan, selamat dari tipu daya nafsu, selamat dari kezaliman, kemaksiatan, kemungkaran, kekafiran, kemusyrikan. Sebab apa dia bisa selamat? Sebab hidupnya manut kalih aturane Gusti Allah. Eling lan waspada. Eling inilah jembatan menuju kesejahteraan hidup, waspodo jembatan menuju keselamatan hidup. Kalau di bahasa Arab kan sholawat salam, kita haturkan ya Allah, aku fulan bin fulan, ini sholawat salamku aku haturkan ya Allah. Aku telah memenuhi ya Allah
sumpah janjiku, kesiapanku, kesanggupanku, aku menerima engkau ya Rasulullah sebagai utusan Allah, aku sebagai muslim, aku sebagai mukmin dalam hidup, aku mengikuti tuntunanmu ya Rasulullah. Salawat salam aku sanjungkan kepadamu niki Gusti Rasul. Keselamatan hidup, kesejahteraan hidup dan keselamatan ini yang ditunggu Rasulullah, sangat dirindukan dan ditunggu oleh Rasulullah. Sehingga di penghujung hayat beliau, ummati ya ummati, wahai umatku, wahai umatku, wahai umatku. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau lantunannya setiap saat, setiap hari kita lantunkan bersama, sholawat salam mari kita sanjungkan. Sholawat lantunan kita baca terus. Di zaman akhir sholawat lantunnya begitu heboh, begitu menggema di penjuru dunia. Tetapi wujud daripada sholawat, wujud daripada salam ini semakin kosong. Na'udzubillah min dzalik. Iblis tidak gentar, jin setan tidak sedia, ada manusia sholawat ribuan bahkan jutaan kali, silahkan dibiarkan. Tetapi yang paling ditakuti oleh jin, syaitan dan iblis laknatullah, tatkala ada manusia yang betul-betul mulai merintis sholawat salam dalam perilakunya. Apa yang disampaikan, disabdakan, diwasiatkan dengan DKI yang Nur Ghazali, sholawat yang meriwayat. Yang dibutuhkan zaman akhir adalah sholawat yang meriwayat, sholawat yang dilantunkan, disaksikan di dalam hati, hadir kesanggupan dan tekad, hadir pengorbanan, ikhlas dalam berkorban berjuang demi kesejahteraan batiniahnya, keselamatan hidupnya. Tidak ada jalan kesejahteraan dan keselamatan hidup kecuali dengan mengikuti tuntunan Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi program, Pak. Sudah 1 tahun ini, bagaimana kondisi sholawat salam yang akan kita haturkan kepada Rasulullah? Kok janji-janji terus kosong? Sesuk tak transfer duit 1 juta ya. Ketemu lagi sore, tak transfer sesuk ya. Ketemu, sesuk tak tukono iki gini-gini terus sampai 1 tahun mung sebatas omongan rasa. Lu sudah 10 tahun ketemu kok gitu terus. Mana buktinya? Katanya mau belikan sesuatu, katanya mau kirim 1 juta. Kok sudah 10 tahun cuma sebatas ucapan. Saudara rahimakumullah, maka ini tentunya hikmah daripada sholawat salam keharibaan Rasulullah. Punjungan kita punjungkan, kita sanjungkan, kita haturkan keharibaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin hati ini, hidup ini sejahtera kalau amarah masih menjadi raja? Bagaimana mungkin nasib manusia, kehidupannya ini bisa sejahtera kalau nafsunya masih bertahta, mengendalikan hidupnya, mengatur kehidupannya, sedangkan nuraninya terpuruk dan terpenjara. Na'udzubillah min dzalik. Maka bangkitlah, kebangkitan kita di dalam berikrar untuk hidup dan mati menghamba kepada Allah, kembali kepada tuntunan Rasul, kembali kepada kesaksian penghambaan kepada Allah. Kalau kita ini masih dalam kesaksian yang nyata, hidup itu menghamba kepada Allah, maka yakin kita akan siap menghadapi gelombang dunia dengan segala kondisinya. Sebab apa? Benang merahnya sudah kecekel. Sebab apa?
garis besarnya benang merah sudah kebekang hidup pengabdian, maka tentunya yang kita pupuk, kita jaga setiap saat dan detik adalah cahaya pengabdian kita, lilin pengabdian kita, jangan sampai padam. Sebab ini jalan kembali kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dunia ini dari kiblat papat, dari 4 penjuru menghantam lahir batin atas bawah, bagi manusia, bagaimana manusia itu menjadi taghayur, bingung, linglung, sehingga dengar tanpa tujuan, klontang lantung koyo gelandangan. Naudzubillah min dzalik. Tidak sadar ternyata episode hidupnya itu sudah panjang. Contohnya 60, ini sudah umur 55, berarti kurang 5 tahun lagi. Jatahnya 60, sudah umur 59, berarti kurang satu tahun. Pesenannya Rasulullah mana? Pesenannya Gusti Allah mana? Apakah sudah kita siapkan? Kalau bahasa syariatnya adalah sangune pati, kalau bahasa hakikinya adalah mewujudkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan sudah waktu yang dipakai, durasinya habis untuk menuruti kehendak nafsunya. Silih berganti tanpa henti, dari amara sufyan lawama terus. Kesenangan ini berganti kesenangan itu. Peringatan demi peringatan telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu, janganlah istri dan anak-anakmu menjadikan penghalang engkau dalam dzikrillah, dalam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin harta bisa menghalangi, istri dan anak menghalangi? Maka tatkala kita menempatkan harta itu di dalam sanubari, menempatkan selain Allah di dalam sanubari, yakin waktu kita akan habis. Energi kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepake untuk ngurusi selain iman, takwa, penghambaan kita kepada Allah. Jangankan membawa istri, anak, harta menuju Allah, kita sendiri tercampakkan di dalam kenistaan, jurang neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Yang benar bagaimana? Yang benar adalah bahwa istri dan anak kita diarahkan untuk mengingat Allah, bawa harta benda kita agar kembali kepada Allah, bawa ilmu, kekuatan apapun yang dititipkan oleh Allah, bawa untuk kembali kepada Allah. Bagaimana caranya membawa kembali kepada Allah? Membawa harta menuju kebaikan, membawa istri dan anak diajak ngaji, dididik, didampingi untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita dimasukkan dalam golongan umat Rasulullah yang hakiki, yang setia. Amin Allahumma amin. Hadirin saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah malam ini kembali kita dipertemukan di majelis taklim At-Tadkir Kaliaren di Sapakem. Alhamdulillah, syukurillah, musola taklim telah berdiri dan bisa kita pakai untuk ngaji, untuk ibadah bersama-sama. Alhamdulillah. Semoga betul-betul beliau almarhum Mbah Karti diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat beliau sesepuh kita Simbah Sarno sebagai wakil beliau yang mengikhlaskan rumahnya untuk musola taklim Pakem. Semoga betul-betul diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Mbah Sarno sekeluarga besarnya.
dan khusus untuk almarhum Mbah Karti dimakamkan di pangkuan sucinya Allah, mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, besok malam kita sudah masuk di tahun baru 1 Muharram 1446 Hijriah. Kalau nggak salah besok malam nanti dilihat kembali di kalender nih. Dan nanti besok malam kita akan ibadah bersama-sama seperti biasanya, acara tahunan yaitu tahun baru 1 Muharram, nanti kita kabari. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka layak kita bersyukur tasyakur kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya hadirnya tempat ini, Majelis Taklim At-Tadkir Kaliaren Desa Pakem. Semoga betul-betul diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang telah menumpahkan keringatnya di tempat ini, berkorban tenaga, pikiran, biaya, harta benda, pengadaan tanah Majelis Taklim dari beliau Akhinal Kiram Bapak Puji Winoto sekeluarga, dan juga saudara-saudara kita khususnya keluarga besar Pakem yang betul-betul berjibaku meneteskan keringat, tenaga, biaya, pikiran demi terwujudnya Majelis Taklim At-Tadkir Kaliaren Desa Pakem. Semoga diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah, karena tempat ini menjadi saksi, tempat ini menjadi base camp, tempat ini menjadi titik pancaran cahaya Allah Subhanahu wa taala. Tempat ini dibangun untuk membawa pribadi, keluarga dan masyarakat kita menuju Allah. Tempat ini sebagai sarana prasarana kita untuk bersama-sama berjuang, bersama-sama berdoa, bersama-sama bermunajat demi iman dan takwa, bukan demi apapun. Maka tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua senantiasa berada di real perjuangan yang benar, perjuangan guru kita dan eyang guru kita, perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zahir batin tulus ikhlas, semata-mata hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tempat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, memancar cahaya Allah, cahaya hidayah, maghfirah, rahmat, khususnya untuk masyarakat Pakem dan sekitarnya, menjadi bangkit kembali Ruhul Kudus, bangkit kembali jiwa-jiwa warga Pakem untuk bertauhid kepada Allah, dihimpun kembali tulang-tulang yang berserakan. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin saudaraku rahimakumullah yang sudah batal dipersilahkan wudhu. Mari kita lanjutkan sholat bersama-sama sambil menunggu saudara kita yang